Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM saya 2308260051. Blog saya endokrin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil mind map yang saya buat mengenai metabolisme, katabolisme, anabolisme, metabolisme glukosa, glikolisis, dan sebagainya. Sebelumnya saya akan bacakan doa pembuka majelis terlebih dahulu. Baik, ini mind mapnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses yang dilakukan tubuh untuk memperoleh energi ataupun menyimpan nutrisi sebagai cadangan energi. Metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Katabolisme itu adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik yang menjadi komponen-komponen penyimpanan untuk melepaskan energi. Pada umumnya berupa ATP. Anabolisme atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusun senyawa kimia yang sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang lebih kompleks. Senyawa kompleks tersebut biasa disebut juga dengan senyawa makromolekul. Habis itu ada glukosa. Glukosa atau dalam bentuk besarnya disebut karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia. Glukosa dapat diproses melalui beberapa alur sesuai kebutuhan tubuh. Alur yang mungkin dilalui glukosa adalah yang pertama glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Proses ini terdiri dari tahapan yang memerlukan energi, lalu dilanjutkan dengan tahapan yang mengeluarkan atau merilis energi tersebut. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogenesis terjadi ketika kadar glukosa dalam darah cukup tinggi untuk memungkinkan kelebihan glukosa disimpan dalam sel hati dan otot. Yang ketiga, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah suatu istilah yang digunakan untuk mencakup semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab untuk mengubah senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Substrat utama untuk gluconeogenesis adalah asam amino, asam laktat, dan gliserol. Habis itu yang keempat ada glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses degradasi glikogen. Glikogenolisis terjadi di hati dan ginjal untuk menghasilkan glukosa guna menyeimbangkan gula darah. Dari keempat proses ini yang termasuk katabolisme adalah glikolisis dan glikogenolisis. Yang termasuk anabolisme adalah glikogenesis dan gluconeogenesis. Hasil akhir glikolisis. Tahapan glikolisis dibutuhkan untuk membentuk asam pirufat dan kemudian akan diteruskan pada jalur metabolisme selanjutnya untuk membentuk energi. Dan proses glikolisis ini dihasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul NADH, 2 molekul H2O, dan 2 molekul asam pirufat. Tahapan glikolisis dan enzim pada proses glikolisis. Glikolisis memiliki 10 tahapan, yaitu perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Habis itu yang kedua, perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Habis itu yang ketiga, perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Habis itu keempat, selanjutnya fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi 2 molekul, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan fosfogliseraldehida dengan bantuan enzim aldolase. Habis itu yang kelima, 1 molekul dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi fosfogliseraldehida dengan bantuan enzim isomerase, sehingga dari 1 molekul glukosa kita mendapatkan 2 molekul fosfogliseraldehida. Habis itu yang keenam, 2 molekul fosfogliseraldehida diubah menjadi 1,3 difosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase.
Habis itu yang ketujuh 2 molekul 1,3 di fosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Habis itu yang ke-8 2 molekul 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Ke-9 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoionopirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang ke-10 2 molekul fosfoionopirufat diubah menjadi 2 molekul asam pirufat sebagai hasil akhir glikolisis dibantu oleh enzim asam pirufat. Yang dibantu oleh enzim pirufat kinase. Habis itu ada enzim pada proses glikolisis berfungsi sebagai katalis reaksi agar proses glikolisis berlangsung singkat. Habis itu hasil akhir metabolisme satu molekul glukosa. Setelah melalui proses glikolisis, glukosa akan mengalami proses lainnya, yaitu yang pertama dekarbonisasi oksidatif, di mana dihasilkan 2 molekul NADH yang setara dengan 6 ATP. Habis itu yang kedua selanjutnya adalah siklus Krebs, di mana hasil akhir metabolisme satu molekul glukosa. Setelah melalui proses glikolisis, glukosa akan mengalami proses lainnya, yaitu yang pertama dekarboksilasi oksidatif, di mana dihasilkan 2 molekul NADH yang setara dengan 6 ATP. Yang kedua, selanjutnya adalah siklus Krebs, di mana akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 NADH dan 2 FADH, yang di mana 6 NADH sama dengan 18 ATP, 2 FADH sama dengan 4 ATP. Yang ketiga, seluruh NADH dan FADH yang terbentuk dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs akan dikonversi dalam proses transfer elektron, di mana 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH sama dengan 2 ATP. Jika dihitung total jumlah ATP yang terbentuk dari setiap proses reaksi adalah glikolisis 8 ATP, dekarboksilasi oksidatif 6 ATP, siklus Krebs 24 ATP, yang jika ditotal dalam proses metabolisme satu molekul glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Demikian yang ini referensinya, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Sebelum kita tutup, saya akan bacakan doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.